Yuk kita belajar bikin donat resep simple anti gagal. Di sini aku udah siapin tepung terigu 250 gram. Boleh pakai cakra atau segitiga. Kalau mau di mix juga boleh. Di sini aku ada pelembut. Di sini aku pakai merek Bakerin Plus. Kalian boleh beli di toko bahan kue. Untuk 250 gram tepung, aku pakai pelembut 1 gram atau 1/4 sendok teh. Setelah itu tambahkan ragi 7 gram atau setara dengan 1 sendok makan. Masukkan 3 sendok makan gula pasir. Lalu campur aduk semua bahannya sudah kita masukkan tadi. Lalu kita pindahkan ke dalam wadah yang siap untuk di mixer. Aduk semua sampai merata, lalu kita masukkan 1 butir kuning telur. Kalau bisa jangan dipakai untuk yang putihnya ya, karena mempengaruhi untuk si adonan donatnya sendiri. Masukkan air es 120 ml. Kalau mau kalian ganti dengan susu UHT juga bisa ya. Semuanya langsung kita mixer jadi satu sampai tercampur dengan rata. Kalau sudah semua tercampur rata seperti ini, boleh kita masukkan garam dan margarin di akhir. Untuk margarin aku pakai 1 sendok makan atau setara dengan 30 gram. Masukkan semua bahan yang terakhir. Setelah itu kita lanjut mixer lagi supaya adonan kalis elastis. Kalau kalian memakai hand mixer, disesuaikan dengan hand mixer masing-masing di rumah. Kalau bisa jangan lebih dari 500 gram, karena hand mixer itu tidak sekuat mixer roti yang lainnya. Jika kalian menggunakan mixer tangan seperti ini, cara mixer yang baik adalah adonan naik turun seperti ini supaya mencegah tidak terlalu panas untuk mesin atau sticknya mudah patah. Jika kalian adonannya naik ke atas stick, bisa jadi itu salah pemasangan. Boleh kalian tukar posisi yang di sebelah kanan, pindah ke sebelah kiri atau sebaliknya. Kita naik turun seperti ini supaya si mesin mixer ini nggak gampang panas dan adonan cepat kalis. Untuk yang punya mixer roti lebih bagus lagi ya, karena dia bakalan bisa seperti kalis elastis atau window pan.
Karena di sini aku pakainya mixer tangan, jadi gak terlalu kalis banget. Yang penting semuanya sudah tercampur, udah gak lengket di wadah, udah gak lengket di tangan. Seratnya pun udah lumayan cukup halus. Di sini aku mixer kurang lebih selama 10 menit. Kalau kalian punya mixer yang lain di rumah disesuaikan ya. Di sini aku pakai mixer Philips, speednya di kecepatan 3. Dan ini udah 10 menit. Hasil tekstur adonan sudah lumayan kalis. Kalau kalian mau lebih kalis lagi boleh ditambahkan waktu mixernya ya. Di sini aku ambil adonan yang sudah di mixer. Lalu aku padatkan adonan seperti ini, aku bulatkan ke bagian dalam supaya lebih padat. Di sini aku oleskan minyak di telapak tangan. Tujuannya supaya adonan itu tidak gampang kering, jadi tetap lembab saat kita timbang adonan. Kalau kalian pakai tepung terigu, kemungkinan adonan cepat kering atau mengeras. Sebaiknya dioleskan dengan minyak. Di sini aku timbang adonan satu dohnya itu sekitar 25 gram karena aku pakai cetakan donat di ukuran 7 cm. Dohnya aku pakai 25 gram. Kalau kalian punya cetakan yang lebih dari itu atau lebih kecil, lebih besar, disesuaikan dohnya masing-masing. Ini aku proses timbang semua adonan sampai selesai. Jika sudah selesai, timbang kita langsung masuk ke proses rounding. Rounding itu apa? Rounding itu kita bulatkan adonan dough yang sudah kita timbang tadi. Lakukan semua ke adonan yang sudah ditimbang sampai selesai.
Jika semua adonan selesai kita rounding seperti ini, kita diamkan atau kita sebut dengan resting. Kita resting waktu selama 20 menit di awal. Tujuannya supaya adonan doughnya lebih rileks, dia lebih ringan. Jika sudah selesai semua adonan kita rounding, kita diamkan, kita resting selama 20 menit, tutup dengan plastik seperti ini. Tujuannya supaya adonan lebih cepat mengembang. Kalau kalian mau pakai kain boleh, tapi untuk proses pengembangan donat itu dia lebih cepat memakai plastik. Di suhu dingin dia akan tetap mengembang lebih cepat. Di sini kita diamkan selama 20 menit. Nah, selesai 20 menit, kita lanjut ke proses degazing. Apa itu degazing? Degazing adalah bagian memipihkan adonan donat yang sudah kita resting selama 20 menit. Adonan doughnya yang sudah kita resting menjadi lebih ringan. Sudah siap kita buang gas untuk di bagian dalam. Ambil satu adonan donat, kita baluri dengan tepung seperti ini, lalu kita pipihkan dengan alat yang seadanya aja. Di sini aku pakai pemipih donat ya. Lakukan semuanya sampai adonan habis di degazing. Nah, untuk catatan, setelah degazing jangan langsung dilubangin ya, nanti bakalan mengkerut untuk si donat. Kalau kalian langsung melubangi donatnya, setelah digoreng nanti itu dia nggak akan ada bolongannya atau hilang, lebih kecil untuk lubangnya. Nah, setelah semuanya selesai di degazing, kita diamkan lagi 5-10 menit. Tujuannya supaya lebih rileks adonan dan tidak mengkerut saat diproses cetak. Ini semuanya sudah selesai kita degazing. Kita tutup lagi dengan plastik, kita diamkan lagi 5 atau 10 menit. Setelah kita diamkan kurang lebih 5 atau 10 menit, langsung kita cetak menggunakan cetakan donat. Di sini aku pakai cetakan donat kayu, diameternya 7 cm dan aku pakai doughnya 25 gram. Aku pakai pembolong di sini spuit sesuai ukuran atau selera. Kalau kalian mau bolongannya lebih besar lagi, boleh pakai spuit yang ukurannya lebih besar lagi. Di sini aku pakai cetakan ukuran 7 dan aku pakai alas donat diameternya 9 cm. Cetak semua donat yang sudah kita degazing sampai selesai.
Ya udah. Jika sudah selesai semua adonan kita cetak, kita tutup lagi dengan plastik selama 30 menit. Nah, aku kasih tips untuk kalian. Karena aku di sini bikinnya cuma 250 gram. Setelah cetak aku langsung panasin minyak. Kita nyalakan kompor dengan api kecil. Di sini aku panasin minyak kurang lebih 30 menit. Supaya waktu proofing donat sudah selesai, minyak sudah siap panasnya untuk kita goreng donat. Kenapa di sini aku pakainya teflon? Karena kalau teflon itu dia panasnya lebih merata dibandingkan wajan yang stainless. Nah, ini aku pakai metode 2 kali balik, jadi supaya adonan dia tetap mulus, tidak ada keriput, tidak ada jerawat setelah diangkat dari penggorengan. Setelah 30 menit langsung kita masukkan donat yang sudah kita proofing 30 menit ya. Masukkan satu persatu semua, langsung kita balik. Yang bagian atas taruh di bawah. Semua adonannya dilakukan balik ya. Tujuannya ya supaya itu tidak ada jerawat, tidak ada keriput saat nanti diangkat dari penggorengan, tetap mulus. Boleh kalian coba ikutin trik yang aku kasih di sini. Tunggu sampai adonan coklat keemasan atau sudah matang. Untuk kematangan sendiri sesuai selera. Kalau kalian goreng donat itu jangan ditinggal-tinggal ya, karena gampang gosong. Ini minyaknya itu dia lebih tenang walaupun sudah panas minyaknya. Nah, penampakannya akan mulus seperti ini. Jika sudah menguning, kita langsung balik. Kalau kalian punya sumpit yang ujungnya tumpul, boleh kalian gunakan sumpit. Jangan tusuk sate ya, karena lebih gampang menusuk adonan donat yang lain. Balik semua donat. Kita tunggu sampai menguning lagi, langsung kita angkat. Nah, di sini boleh kalian coba ya prakteknya. Teknik yang aku pakai di sini seperti yang aku lihatkan di video. Ini donat yang sudah jadi, sudah matang. Nah, di sini kelihatan ya white ringnya lebih muncul, lebih cantik. Kalau kalian ke kuning coklatannya kurang, boleh ditambahkan waktu menggorengnya. Ini sudah panas minyaknya, makanya kalian harus panaskan minyak setelah cetak terakhir. Jadi panas minyak itu stabil, tidak kebesaran atau tidak kekecilan. Jadi si donat itu tidak menyerap minyak lebih banyak. Nah, kita lihat di sini tidak terlalu banyak minyak yang menempel. Dan white ringnya juga cantik ya di sini, kokoh. Ini penampakan yang sudah diangkat dari wajan penggorengan, tidak ada keriput.